Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Irari, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yo, apa kabar Rek? Piye kabar Cah? Bermakabar Tretan. Semoga dimanapun sahabat Irari berada, selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Bersama dengan saya, Raka Vicky, yang akan menjadi moderator pada sesi Irari Talk Challenge, grup ke-8 pada kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini akan ada 4 pasang perwakilan Raka dan juga Raki dari 4 kabupaten kota di Jawa Timur. Di mana yang pertama ada perwakilan dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Pasuruan. Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe di kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur untuk terus mendapatkan update seputar Raka Raki Jawa Timur. From the heart of Maldives Island, I'm ready to preserve, discover, and promote the beauty of East Java. Tachahau sahabat gerari, Wociao Raka Faris, Cinian Arse Sansue, Laise, Kabupaten Bangkalan. Xie. Halo, selamat sore Raka-Raki dan seluruh sahabat Irari. Perkenalkan, saya Rahel Claudia Putri, 19 tahun, representasi dari Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Ausono. Halo Sobat Irari, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ahmad Haikal Fikri, biasa dipanggil Haikal, dari Bumi Belambangan, Kabupaten Banyuwangi. Halo sahabat Irari, perkenalkan saya Meta Pratin Budiarto, 19 tahun, salam soko bumi Blambangan, Srengenge Pucuk Wetan, Banyuwangi, Matur. Selamat sore, Tretan Sedaja. Moga sehat terus. Halo dulur, perkenalno jenengku Raka Raffi selaku perwakilan Raka saka Kabupaten Bondowoso 17 tahun. And I believe with Raka Raki Jawa Timur, I can bring East Java tourism to Gerbang Baru Nusantara. Thank you. Halo Tretan, perkenalkan nama saya Raki Sinta. I'm representation for Raka Raki Jawa Timur from the Highland Paradise of East Java, Kabupaten Bondowoso. Matur Sakalangkong. Selamat siang, Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan nama saya Krisna Hening Cipta Wahyudi Islami. Kerap dipanggil Krisna, usia 21 tahun, berasal dari Kabupaten Pasuruan. Langgeng Basuki. Ulun Basuki Langgeng tuku tape ning pasar Pandaan. Tape legi dadi kesukaan. Sugeng siang para raka-raki sekalian, perkenalkan saya Nines, raki perwakilan Kabupaten Pasuruan. Matur nuwun, Langgeng Basuki. Sejarah hidup apa di masa lalu yang membentuk empati Anda terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain saat ini? Thank you for the question, Raka. It's a very interesting question. I was raised and grew up in an environment who lacks in opportunity and experience. Therefore, I see a lot of people, especially young generation, have less opportunity. With the strong value that I have, Mary's value, ngarep bajrah kotuh andi saja, success begins with strong determination. It's showing my empathy, how I also caring about others people. Because the most important life, we're not only thinking about ourselves, but how we can create a positive impact that can be beneficial to bring positive change to our society. Therefore, this value that bring me to the empathy to care each others and make this whole universe more shine. Thank you. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian batin di tengah hiruk-pikuk kehidupan? Baik, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita menemukan kedamaian? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menghadapi berbagai masalah kehidupan yang sedang kita alami. Mulai dari pekerjaan, ataupun dari dunia perkuliahan. Kedamaian yang kita cari itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola itu semua dengan baik. Contohnya seperti kita bisa mencari kegiatan hal-hal positif untuk membangun dan mencari ketenangan diri kita masing-masing. Terima kasih. Apa arti sebuah harapan bagi Anda?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Harapan bagi saya yaitu ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada sebuah tujuan ataupun goals tersendiri. Nah, sebelum menggapai tujuan itu sendiri, kita pasti punya harapan. Harapan yaitu sebuah investasi atau bagaimana caranya kita menuju ke goals tersebut dengan berbagai cara ataupun dengan berbagai caranya untuk melakukan sesuatu hal ke goals tersebut. Seperti contoh, harapan saya dalam mengikuti Raka-Raki ini pastinya ingin menjadi representasi generasi muda yang baik di kalangan saat ini. Apalagi banyaknya digitalisasi dan juga perkembangan teknologi yang banyak, maka dari itu saya bisa menggunakan sebuah arti harapan untuk menjadi representasi generasi muda yang berkarakter dengan baik. Terima kasih. Petualangan baru apa yang Anda rencanakan untuk Anda lalui di masa depan? Petualangan baru yang saya rencanakan untuk dilalui masa depan adalah terus bertahan dan juga terus menggapai mimpi saya. Salah satunya adalah dengan menjadi representasi Raka-Raki Jawa Timur, Duta Wisata Jawa Timur. Karena saya percaya generasi muda saat ini membutuhkan duta wisata seperti Raka-Raki Jawa Timur yang mampu untuk mendukung seluruh program yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Bagaimana kita bisa terus belajar dan tumbuh menjadi manusia yang lebih baik? Terima kasih atas pertanyaannya, Raka. Tentunya, bagaimana cara kita agar bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi, yakni melalui sebuah motivasi dan konsistensi, mohon maaf. Dengan adanya kedua hal tersebut, kita akan bisa tumbuh lebih baik dan berkembang dengan pesat ke depannya. Karena dengan harapan-harapan yang positif melalui dua hal tersebut, otomatis, insya Allah kita akan mendapatkan hal yang apa yang kita inginkan. Allah pernah berkata kepada kita di dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, dan Allah tegaskan sekali lagi, bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Dan saya percaya kepada setiap orang yang selalu berusaha dan berani untuk melalui tantangan-tantangan, mulai dari tantangan kecil hingga dia berani untuk melalui tantangan-tantangan yang besar, maka orang tersebut akan berkembang serta bertumbuh lebih. Apa makna terima kasih bagi Anda? Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang luar biasa. Bagi saya, terima kasih sesuai definisinya adalah gratitude for someone. Jadi, terima kasih itu bisa disampaikan kepada banyak orang untuk mengucapkan terima kasih terhadap segala bentuk usaha atau kemampuan atau bantuan dari orang lain. Bagi saya, terima kasih memerankan berbagai peran penting dalam berbagai sektor, terutama di pekerjaan, kemudian di berbagai peluang kerja ataupun di ranah pendidikan, bahkan di ranah sosial. Kita perlu berterima kasih kepada orang lain atas bantuan ataupun atas usaha yang mereka lakukan untuk kita, untuk kepentingan bersama. Dengan terima kasih, saya harapkan setiap orang mampu untuk mengucapkan gratitude for someone and have a feeling for someone, to build empathy and also sympathy for someone that already give us help dan membantu untuk kita maju untuk membangun visi bersama. Begitu, terima kasih. Apa hal favorit yang membuatmu hidup sampai saat ini? Dan jelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hal-hal kecil yang mungkin bisa membuat saya tetap semangat hidup adalah di mana saya bisa melihat senyuman dari lingkungan terkecil saya, dari keluarga saya. Hal itu menjadi support system saya untuk saya bisa tetap meraih cita-cita saya dan juga meraih apa yang saya inginkan. Dengan semangat dan juga support system dari keluarga, saya yakin mereka akan tetap bersama saya dan juga tetap di belakang saya untuk selalu menemani saya di saat saya up and down, dan mereka tetap selalu mensupport dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun. Terima kasih. Kemampuan apa yang paling krusial dimiliki oleh seseorang agar selalu rendah hati? Jelaskan. Baik, terima kasih Raka. Kemampuan yang paling krusial yang dimiliki oleh seseorang pada zaman saat ini adalah mampu menghargai antar sesama dan toleransi antara keberagaman. Hal ini dikaitkan dengan yang ada di Kabupaten Pasuruan, tentunya dengan keberagaman yang ada dari suku Tengger, suku Madura,
Oleh karena itu, orang yang rendah hati dan menyadari bahwa dirinya tidak tahu segalanya sehingga terbuka dalam menerima masukan maupun kritik dan pendapat orang lain untuk membangun dirinya agar lebih baik ke depannya. Sikap seperti ini membuat seseorang lebih mudah untuk berkembang dan membangun hubungan yang baik dengan orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, menurut saya justru orang yang mau terus belajar adalah orang yang memiliki kesempatan paling besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, Raka. Sahabat Irari dan juga teman-teman peserta Raka-Raki Jawa Timur 2026. Pada kesempatan kali ini, demikian tadilah untuk sesi pertama di Irari Talk Group ke-7, dan akan kita lanjutkan ke sesi kedua dengan pertanyaan seputar wawasan umum yang tentu saja akan mengetahui seberapa jauh dan juga seberapa luaskah pengetahuan dari teman-teman Raka-Raki sekalian. Bagaimana kita menyeimbangkan kemajuan teknologi dan pelestarian budaya lokal? We can integrate the technology tools and how we can preserve our local culture and local identity. When I have cultural exchange program in China, I really amazed with how technology is happening there to preserve their own culture. Therefore, when I back to Indonesia, I not only bring the story, but also create a movement that called Matresna, a movement that maximize the opportunity of our young generation to transform batik textile use into creative handicraft with integrating QR code storytelling that can make our consumer also knowing the story behind each batik that we have. Therefore, I do believe the technology that we have nowadays is not only a challenge, but it's a greatest opportunity that we can maximize properly to preserve our culture. Therefore, we can make sure our future generation can also enjoy the beauty of the culture that we have. Mator sakalangkong. Jika Anda diberikan kesempatan untuk mengajak anak muda mengurangi food waste, sampah sisa makanan, apa yang akan Anda katakan? Jika saya diberi kesempatan, saya akan mengajak anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama masalah tentang sampah. Saya akan mengajak anak muda untuk lebih melestarikan dengan mengajak untuk mengganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, ketika kita membawa bekal dari rumah, itu menggunakan Tupperware atau yang lebih ramah lingkungan. Jadi lebih sehat dan tidak mencemarkan lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Bagaimana cara generasi muda untuk meyakinkan pemerintah dan pelaku bisnis untuk selalu menerapkan kebijakan dan regulasi yang mengedepankan aspek kelestarian lingkungan? Untuk bagaimana cara generasi muda untuk meyakinkan pemerintah dan pelaku bisnis untuk selalu mengedepankan aspek lingkungan, yaitu dengan kolaborasi. Kolaborasi bisa saja bagi saya itu bisa kolaborasi dengan mengedukasi pentingnya akan selalu melestarikan alam, seperti yang saat ini sedang saya canangkan ataupun program berdampak dalam pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026 ini. Di Kabupaten Batara saat ini itu sering dilakukan untuk penanaman bibit bambu. Hal itu bisa menjadi salah satu upaya untuk melestarikan kegiatan ataupun melestarikan kelestarian alam yang saat ini sering terjadi penumpukan sampah ataupun sampah anorganik. Maka dari itu pentingnya akan edukasi dan juga kolaborasi antar generasi muda dan juga stakeholder terkait. Tuku santen, tuku soon, matur nuwun. Bagaimana mengajarkan toleransi di tengah masyarakat yang semakin intoleran? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan toleransi di tengah masyarakat yang intoleran adalah dengan meningkatkan pemahaman terkait keberagaman yang ada. Kita sadar kita hidup di tengah keberagaman budaya, ras dan suku, tetapi hal itu tidak menjadi tetapi hal itu seharusnya menjadi kekayaan bagi kita, bukan sebagai ancaman. Maka dari itu, sebagai seorang duta wisata, kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi agar
tidak menciptakan agar dari keberagaman tidak menimbulkan sebagai ancaman. Terima kasih. Mana yang membutuhkan tanggung jawab lebih besar? Berjanji untuk mengubah dunia di hadapan jutaan orang atau berkomitmen mengubah satu kebiasaan buruk diri sendiri setiap hari? Tentunya, kedua hal tersebut sangatlah berat untuk kita ubah. Namun, di sini saya akan memilih, yakni berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buruk setiap hari. Karena apabila ketika kita kehilangan motivasi dan konsistensi, otomatis hal tersebut akan langsung down dan akan langsung berubah. Maka dari itu, kita sebagai Raka Jawa Timur dan Raki Jawa Timur harus mempunyai motivasi dan konsistensi yang kuat untuk memulai kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk setiap hari. I know it's not easy for us, but I believe if we do together and work together, we can achieve what we want together. Thank you, Raka. Bagaimana Anda menghadapi kritik bahwa duta wisata hanya mengandalkan penampilan fisik saja? Baik, selaku duta wisata, kita harus memegang 3 prinsip utama, yaitu brain, beauty, behavior. Kita tahu bahwa beauty itu sangat penting, tetapi brain dan behavior juga memerankan peranan yang sangat penting. Brain adalah kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata dengan membagikan pengetahuan dan ilmu kita ke banyak orang agar memberikan positive impact to our environment dan juga social environment. Karena Francis Bowles, seseorang filsuf, pernah berkata knowledge is power. Jadi duta wisata juga mempunyai kekuatan sendiri untuk memberikan ilmu kepada orang lain di sekitarnya. Selain itu, behavior juga tidak kalah penting. Seorang duta wisata harus dituntut untuk mempunyai karakter yang baik dari segi empati, kemudian simpati, dan juga memerankan tanggung jawab yang baik untuk selalu berkomitmen kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Oleh karenanya, Fenomena cancel culture di media sosial seringkali menghakimi tanpa memberikan kesempatan ruang bertumbuh untuk individu. Bagaimana pandanganmu berdasarkan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setiap orang itu mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa bertumbuh dan juga mengambil kesempatan hal itu. Saya yakin dengan kita kolaborasi, setiap orang bisa menampilkan dan juga bisa menunjukkan setiap bakat dan juga setiap kelebihan setiap manusia hal itu. Dengan kita memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekeliling kita terlebih dahulu, kita bisa tahu siapa yang berpotensi lebih unggul dan di mana unggul tersebut. Saya yakin hal itu bisa mempengaruhi ke depannya bagaimana orang tersebut bisa berkembang dengan apa yang mereka punya dan mereka miliki. Terima kasih. Mana yang membutuhkan integritas lebih besar? Mengakui kesalahan pribadi di hadapan ribuan orang yang mengagumi Anda, atau memaafkan musuh yang telah merusak reputasi Anda secara diam-diam? Baik, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Menurut saya keduanya membutuhkan integritas yang sangat besar karena sama-sama tidak mudah untuk dilakukan. Namun, memaafkan orang yang telah merusak reputasi kita secara diam-diam juga membutuhkan kekuatan hati yang lebih besar. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahannya, tetapi memilih untuk tidak dikuasai oleh rasa marah dan juga dendam. Di sisi lain, kita tetap bisa mencari keadilan dengan cara yang baik dan juga bijaksana. Karena saya percaya, orang yang memiliki integritas bukan hanya berani mengaku kesalahan, tetapi juga mampu mengendalikan emosinya dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan ketika sedang menghadapi perilaku yang tidak adil. Terima kasih.